Bicara tentang ibu, siapa sih yang gak punya kenangan bersama ibunya? Semua orang pasti punya kenangan dan cerita bahagia, sedih, senang bersama ibunya. Kali ini aku bakal review novel yang bertemakan tentang ibu. Di sini novelnya akan menggugah jiwa banget karena sosok ibu digambarkan begitu menjadi perempuan yang sangat luar biasa. Halo semuanya, balik lagi bersama aku mereview. Di channel ini aku bakal banyak nge-review buku-buku, baik itu buku fiksi ataupun non-fiksi. Aku juga bakal rekomendasiin buku yang bagus banget buat kamu. Jadi pastikan kamu udah subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya supaya kamu bisa update terus review novel dan buku terbaru dari aku. Yuk kita langsung lanjut nge-review. Di spesial Hari Ibu, aku mau nge-review buku yang berjudul tentang ibu. Sebelumnya, aku mau ngucapin selamat Hari Ibu. Terima kasih kepada seluruh ibu. Terima kasih telah menjadi ibu yang hebat, ibu yang kuat, dan ibu yang terus bersemangat. Novel berjudulkan Ibu ditulis oleh Iwan Setiawan yang diterbitkan oleh Gramedia. Ini terbitan 2017. Yang punya aku ini cetakan kelima tahun 2017. Ini halamannya enggak terlalu tebal, hanya ada 291 halaman. Jadi dia enggak tebal banget dan enggak tipis juga. Jadi lumayan untuk kita bawa kemana-mana, nemenin Hari Ibu dan nemenin santai-santai kita. Di novel ini diceritakan bahwa seorang gadis yang bernama Tina harus mengubur dalam-dalam impiannya untuk bersekolah. Kenapa? Karena orang tua dari Tina itu adalah orang yang tidak mampu, sehingga untuk bersekolah mereka tidak mampu membayarnya. Jadi Tina ini tinggal bersama neneknya. Kemudian dia harus membanting tulang untuk membantu neneknya di pasar berjualan. Jadi dari kecil dia sudah mulai bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan dia, untuk bisa mencari nafkah untuk makan sehari-hari. Nah, ketika Tina dewasa, dia berjumpa dengan laki-laki di pasar. Laki-laki itu bernama Sim. Sim ini terkenal sebagai laki-laki playboy di pasar. Kemudian dia sering menggunakan sendal jepit dan rambutnya yang selalu klimis gitu. Jadi dengan kesederhanaan si Sim membuat Timah jatuh cinta kepada Sim. Hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta dan mereka memutuskan untuk menikah. Tina dan Sim memulai hidup mereka itu dengan menumpang di rumahnya kakak si Sim. Jadi di rumah mungil dan kecil itulah mereka mulai berbagi suka dan duka hingga terdengarnya sebuah tangisan anak pertama mereka, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Akhirnya mereka menjadi ibu dan bapak. Dengan berbekalkan mobil angkot, Sim terus berjuang, terus bekerja keras untuk mencukupi 4 orang anaknya dan istrinya, kemudian dibantu oleh si ibu. Dengan kemampuan ibu yang cerdas dalam mengelola ekonomi keluarganya yang pas-pasan, anak-anak mereka itu tetap bisa untuk makan secukupnya, berpakaian seadanya, dan mereka tetap menjadi anak-anak yang sehat, tetap menjadi anak-anak yang berpendidikan. Karena bagi Tina, pendidikan itu adalah nomor 1. Walaupun mereka sangat terjepit ekonominya, tapi Tina nggak mau ada Tina berikutnya di kemudian hari. Sehingga anak-anaknya itu akan diperjuangkan untuk tetap mendapatkan pendidikan. Semakin banyaknya permasalahan, semakin banyaknya persoalan kehidupan ekonomi yang dihadapi oleh ibu dan bapak ini, bahkan semakin membuat mereka itu tetap teguh pendiriannya dalam
memberikan pendidikan untuk anak-anaknya supaya di kemudian hari anak-anaknya tidak merasakan kesusahan seperti yang mereka rasakan dalam mencari rezeki, dalam mendapatkan sebuah rezeki. Pelajaran yang aku suka banget dari novel Ibu ini adalah di sini itu kita nggak hanya diceritakan bagaimana perjuangan dan pengorbanan seorang ibu, tapi kita digambarkan bagaimana seharusnya berumah tangga, bagaimana seharusnya menjadikan rumah tangga itu nyaman. Katanya di buku ini bahwa rumah tangga itu tidak melulu persoalan tentang kemewahan, tapi tentang penerimaan, kenyamanan, dan kesetiaan kita terhadap pasangan kita. Bagaimana kita memberikan kasih sayang, bagaimana kita memberikan kenyamanan antara satu dan yang lain. Di sini penulis juga ingin menunjukkan bagaimana keteguhan seorang ibu, tidak hanya keteguhan dia ketika menenangkan anak-anaknya yang menangis, tapi keteguhan dia untuk menekan semua keinginannya demi kebutuhan dan keinginan anak-anaknya, menekan semua impiannya demi masa depan anak-anaknya. Jadi kita bakal digambarkan keikhlasan dan ketulusan hati yang dalam dari seorang ibu. Kalian penasaran gak sih gimana perjuangan dan perjalanan ibu ini dalam membesarkan anak-anaknya? Bagaimana jerih payah dan keringat seorang ibu di dalam novel ini untuk dapat menyekolahkan anaknya, dan bagaimana nantinya kesedihan ketika ibu ditinggalkan oleh bapak itu, bagaimana perjuangan ibu harus menafkahi anaknya, harus menafkahi sendiri, dan harus tetap melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Ini aku rekomendasiin untuk kalian yang pengen tergugah hatinya melihat kembali bagaimana perjuangan ibu, ingin tergugah hatinya melihat kembali bagaimana seorang ibu itu berjuang dan bertahan demi anak-anaknya. Ini aku rekomendasiin juga untuk bacaan di spesial Hari Ibu. Oh iya, kalian bisa dapetin buku ini di toko Gramedia terdekat di kota kalian, atau kalian juga bisa beli di online shop Shopee atau di online shop apa aja, udah banyak banget ini dijual. Ini itu harganya 78.000. Oke, itu aja review novel Ibu dari aku. Semoga kalian terinspirasi untuk ngebacanya. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Jangan lupa untuk tetap support aku dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video lain. Bye.